berfirman tentang keadaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alam yajidika yatiman fa'awa." Bukankah Allah mendapatimu, wahai Muhammad, Dia mendapatimu sebagai seorang anak yatim, lalu Dia melindungimu. Allah Azza wa Jalla memberikan perlindungan. Maka ahli tafsir Al-Qurtubi menafsirkan, la abalaka qad mata abuka fa'awa. Tidak ada ayahmu karena telah wafat dan Allah memberikan perlindungan, Allah mengayomimu. Maka seorang anak yang sudah dewasa atau yang sudah balik dan orang tuanya meninggal sudah tidak dikatakan lagi sebagai anak yatim menurut perspektif syariat Islam yang mulia, dan ini adalah hukum asalnya. Sehingga kalau anak sudah balik, sudah misalkan SMA, maka sudah tidak dikatakan yatim lagi. Oleh karena itu, panti asuhan misalkan yang anak-anaknya sudah pada besar semua, kemudian ini panti asuhan anak yatim, sudah tidak layak dengan nama tersebut karena sudah apa? Sudah SMA semua. Beda kalau masih ada anak yatim. Beda kalau masih ada anak yatim di dalamnya. Barakallahu fikum. Baik. Para ulama menjelaskan bahwa ketika anak yatim pun telah dewasa, sudah balik, maka tidak otomatis memberikan keluasan kepadanya untuk mengatur hartanya. Karena kenapa? Ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua untuk mengembalikan harta anak yatim, termasuk donasi-donasi, itu anak yatim kalau mereka sudah balik, berikan hak mereka. Maka tapi tidak semua, bukan berarti kalau sudah balik diserahkan harta kepada mereka. Ada satu syarat, yaitu rusyda, yaitu mereka bisa mengatur harta mereka sendiri. Dan kita tahu ini belum banyak yang bisa mengatur uang sendiri. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastu minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum." Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, bisa, pandai memelihara harta mereka, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Oleh karena itu, jika seorang anak yatim memiliki sejumlah besar harta, baik yang didapatkan oleh anak yatim karena warisan, ada yang karena warisan dari ayahnya, ataupun karena mendapatkan hadiah dari orang lain, sedekah atau pemberian hibah, maka wali, siapa walinya atau pengurusnya atau yang mengklaim saya bisa mengurusnya, maka harus dikelola dengan baik. Dikelola dengan baik. Dan bolehkah pengurus mengambil? Boleh, dengan cara yang patut. Bukan secukupnya, dengan cara yang patut. Kalau cukup mungkin gak cukup-cukup. Karena manusia suka harta. Sehingga dengan cara yang patut. Dan kelak semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, anak yatim ini butuh perhatian, butuh kasih sayang. Apalagi mereka telah kehilangan anak mereka. Ini kan belum balik ya. Bahkan syariat Islam memberikan pahala yang besar, keutamaan yang besar, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha." Wa qala bi isbi'aihi as-sababati al-wusta. Saya dengan pengasuh anak yatim di surga seperti ini. Dan beliau menggandengkan dua jari beliau, jari tengah dan jari telunjuk. Ini menunjukkan dekatnya antara ini tingginya dengan ini, atau karena ada jarak berarti dekat sekali ini. Enggak ada jari pemisah, bukan antara telunjuk dan kelingking, antara jempol dan jari manis misalkan. Tapi saking dekatnya, mau tinggi berarti dekat sekali, atau mau jarak tidak ada pemisah. Dan ini menunjukkan apa? Keutamaan mereka yang memelihara, memperhatikan anak yatim.
Dan dalam ayat Al-Quran banyak sekali. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla menyuruh melalui Nabi Khadir untuk merawat anak yatim, hartanya. Allah Azza wa Jalla berfirman mengisahkan tentang Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Kahfi, fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma. Maka keduanya berjalan, Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihissalam, hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu untuk dikasih makan. Fastat'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma. Tetapi penduduk negeri enggan untuk menjamu mereka. Fawajada fiha jidara yuridu ayyanqadha fa'aqama. Kemudian keduanya karena tidak dijamu ya duduk-duduk atau keliling siapa yang bisa menjamu. Ternyata keduanya mendapati dalam negeri itu rumah yang hampir roboh. Kemudian Nabi Khadir menegakkan dinding itu, diperbaiki, jangan dianggap seperti sekarang ada semen, ada pasirnya, dicatnya. Yang penting ditegakkan, kemudian dilihat sudut-sudutnya kokoh, ini tidak mudah rubuh dan lain sebagainya. Itu maksudnya ya, bukan dibuat semen, dibuat dinding, mana batako. Dulu tidak ada sebagaimana zaman sekarang. Jidara yuridu ayyanqadha, sudah mau hampir rubuh, fa'aqama. Kemudian Nabi Khadir menegakkannya. Apa kata Nabi Musa? Qal lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Musa berkata, jika kamu mau, niscaya kamu boleh minta upah, bayar. Kenapa? Kita kan tidak dijamu. Nah, ini minta upah aja. Mungkin suatu saat kalau ada makanan, kita bisa beli makanan dengan upah tersebut. Di antaranya. Tetapi apa jawaban Khadir kemudian dengan pernyataan Nabi Musa alaihissalam, pernyataan kamu bisa ngambil upah. Apa kata Nabi Musa, Nabi Khadir kepada Nabi Musa? Allah Azza wa Jalla menghikayatkan, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shaliha. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh. Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Rabbmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya sudah besar, kemudian bisa mereka mengeluarkan simpanan harta itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Wa ma fa'altu an amri, dan bukanlah aku melakukannya, kata Nabi Khadir, menurut kemauanku sendiri. Allah mengutus Nabi Khadir. Wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan, kan ada 3 perbuatan yang dianggap Nabi Musa mungkar. Ini perbuatan yang melanggar aturan agama di zaman itu. Tetapi kemudian datang jawaban-jawaban dari Nabi Khadir alaihissalam. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak sabar terhadapnya. Berarti kita berbuat baik. Apa di antara faedah besar ini dalam ayat ini? Jangan pamrih. Kita berbuat baik karena ingin mendapatkan sesuatu. Barakallahu fikum. Ini nasihat-nasihat juga bagi panitia, misalkan suatu acara. Ternyata semua makanannya habis. Tidak apa-apa untuk peserta tamu. Bersabar karena Allah Azza wa Jalla. Wah, donaturnya katanya sudah habis juga dananya. Lah, kita dapat apa? Berharap pahala Allah Azza wa Jalla. Kalau dari awal ingin dapat upah, bilang saya ingin jadi panitia tapi harus kasih upah. Minimal ada makanlah sehari. Nah, itu diupayakan. Tapi kalau
ingin sesuatu kemudian tidak bilang-bilang hukum asal, jadi panitia itu volunteer, sukarela. Maka niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi belum lama Idul Adha. Panitia dengan pemilik daging, panitia yang lebih banyak yang dapat dagingnya misalkan. Padahal panitia itu sukarela. Pemilik daging kami bantu, kami dapat juga. Tapi tentu engkau pemilik, engkau lebih dapat banyak. Di beberapa daerah panitia lebih banyak, sehingga lah buat apa saya motongkan untuk panitia, mendingan langsung aja ke RPH. Atau saya potong sendiri kalau mampu. Dan lain sebagainya. Itu sebagian kritik di media sosial. Bahwa sohibul kurban mendapatkan lebih sedikit. Beda kalau sohibul kurban, saya cuma ngambil sedikit aja, yang lain buat Anda semua. Tapi tidak bisa dikiaskan yang sohibul kurban baik hati itu karena dia sudah sering makan daging. Kemudian dikiaskan kepada sohibul kurban yang lain. Kemudian, wah saya harus dapat banyak dong sebagaimana sohibul kurban ngasih banyak kepada saya. Kan tidak bisa begitu. Barakallahu fikum, semoga ini menjadikan pelajaran bahwa ini Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Khadir untuk menjaga harta anak yatim, padahal mereka di kampung tersebut tidak dijamu. Tidak dijamu. Padahal secara hukum universal anak-anak yatim itu dikasihani orang. Secara hukum universal. Maka Islam datang melegalkan, ditambah lagi dijaga, dipelihara. Nah, sekarang ada orang, mohon maaf, ngumpul-ngumpul donasi ini untuk anak yatim, untuk anak yatim. Nah, datang ke swalayan, tiba-tiba ada yang ngasih amplop, oh ini untuk anak yatim, untuk anak yatim. Boleh tidak demikian? Kata para ahli ilmu, boleh saja. Tetapi karena dia mengumpulkan donasi umum, wajib diaudit. Wajib diaudit oleh apa? Oleh lembaga-lembaga audit. Oh, pendapatan sesuai dengan pengeluaran, ini dikasih ke anak yatim ini, dikasih ke anak yatim itu. Ada pengumpul-pengumpul donasi tidak diaudit, misalkan, apalagi kalau dalam jumlah yang besar. Dan ini dana umat, ini dana umat. Barakallahu fikum. Maka memakan harta anak yatim termasuk dosa besar. Akan datang hadis tentang hal itu. Maka dari kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa, bayangkan jamaah sekalian barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Khadir untuk menjaga harta anak yatim. Ini menunjukkan bahwa anak yatim pun diperhatikan dalam syariat Islam yang mulia. Karena syariat sebelumnya sudah dijaga, apalagi agama Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Ini tidak dihapus. Bahkan Rasulullah SAW tadi telah menjelaskan, saya dengan pengasuh anak yatim kahatain fil jannah, di surga. Berarti menunjukkan kedekatan. Dan Nabi, surganya adalah surga yang paling tinggi. Berarti dekat sekali dengan kedudukan Nabi SAW. Kenapa? Karena anak yatim itu adalah butuh kasih sayang. Orang-orang yang butuh perlu diperhatikan. Mereka kehilangan ayah mereka, maka jangan sampai kita menzoliminya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifain al-yatim wal mar'ah. Ya Allah, aku menekankan, aku memohon kepadamu menekankan dua orang yang lemah. Dua orang yang lemah jangan sampai dizolimi, yaitu anak yatim dan wanita. Al-mar'ah. Apalagi kalau anak yatimnya gadis. Nah, anak yatimnya cewek maksudnya. Anak gadis. Rasulullah SAW ketika menjelaskan hadis ini, ketika melihat hadis ini, para ulama menjelaskan bahwa ushaddidu wa udayyiku wa ubaligu fi takhwifin nas an ido'ati wa ifsadi haqqad dha'ifain. Maksudnya Nabi SAW betul-betul menekankan dengan tegas, bersungguh-sungguh, dan memperingatkan orang-orang jangan sampai mereka menyia-nyiakan, merusak hak dua orang yang lemah. Siapa itu? Anak yatim dan harta dan wanita. Maka ini merupakan
peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan orang-orang profesional zaman sekarang, dulu sahabat yang awal-awal masuk Islam, as-sabiqunal awwalun, Abu Dzar Al-Ghifari, yang berani ketika Islam masih sembunyi-sembunyi dakwanya, berani mengumumkan keislamannya di hadapan Ka'bah. Lagi orang banyak berkumpul-kumpul di Ka'bah, tempat berkumpulnya manusia, ada yang tawaf dan lain sebagainya. Saya masuk Islam, asyhadu. Kemudian orang-orang Quraisy berbondong-bondong nonjok mukul Abu Dzar Al-Ghifari sampai pingsan. Datang paman Nabi, kalau kalian bunuh, ketika kalian berdagang, kalian akan melewati kampung orang ini. Mereka bisa menuntut balas darah dan kalian tidak akan aman lagi dalam perjalanan perdagangan yang itu adalah profesi utama kalian. Orang-orang Quraisy berdagang, akan melewat suku Ghifar. Hati-hati. Dulu darah dibalas dengan darah, gigi dibalas dengan gigi, mata dibalas dengan mata. Maka orang-orang Quraisy pun meninggalkan Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian yang kedua, dia ingin mengulang lagi, kata Nabi, jangan, gak usah, pulang ke kampungmu, berdakwah di sana. Nah, suatu saat Nabi SAW menasihati Abu Dzar, orang yang pemberani luar biasa ini, masuk Islam. Kata Nabi SAW, ya Abu Dzar, inni araka du'ifan. Wahai Abu Dzar, aku melihatmu itu lemah. Padahal ini kuat luar biasa, dipukul orang sampai pingsan. Dari sisi mana? Wa inni uhibbuka laka ma uhibbu li nafsi. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Saya mencintai untukmu sebagaimana aku mencintai untuk diriku sendiri. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'maranna 'ala isnain, janganlah engkau memimpin dua orang. Nabi melarang dia jadi pimpinan, jadi ketua, jadi kepala. Jangan. Wala tawallayanna malal yatim. Janganlah engkau mengurusi harta anak yatim. Bayangkan sahabat yang mulia awal masuk Islam, tapi kata Nabi engkau. Apa maksudnya jamaah sekalian? Tidak semua orang itu sama. Jadi kalau kita sudah tahu kita mata duitan, tanda petik, yang kalau bukan milik kita, kita suka ngambil, jangan berani jadi bendahara. Jangan berani mengurusi harta orang. Jangan berani untuk keren-keren. Mari harta kalian saya yang jaga. Jangan. Karena sangat mudah dia tergoda dan kemudian menyia-nyiakan, merusak atau menghilangkan harta orang lain. Barakallahu fikum. Sehingga sekarang dimunculkanlah ada dewan pengawas, ada supervisor, ada lembaga audit untuk mencegah hal tersebut. Kalau dulu kan belum ada. Mungkin kesadaran diri sendiri. Kalau sekarang saya mampu kok, saya berani. Tiba-tiba uang anak sekolahnya nunggak. Saya pinjam dulu lah uang masyarakat. Kemudian apa? Ketika ditagih lupa dia. Tidak ada catatan kok hilang ya. Dan lain sebagainya. Kemudian saya pinjam tapi saya niat ganti. Ya bukan begitulah caranya dan lain sebagainya. Ini sangat besar sekali konsekuensinya. Berlaku untuk semua orang, mau ustadz sama saja. Namanya lihat uang. Allah Azza wa Jalla berfirman untuk semua orang, jenis orang, mau ustadz, mau pegawai pemerintah, mau dia orang biasa. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu betul-betul cinta sangat kepada harta. Sehingga kalau bukan modal ketakwaan, kalau bukan lembaga pengawas, ahli audit, apa yang terjadi? Yang terjadi sebagaimana yang ditangkap orang-orang yang hampir tiap hari sepanjang tahun dilihat terus korupsi. Semoga Allah menganugerahkan taufik, memberikan ketakwaan dan menjaga kita semuanya, tidak ada yang aman dari semua fitnah tersebut. Imam Az-Zahabi kemudian membawakan ayat tentang orang-orang yang memakan harta anak yatim. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Secara khusus, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira.
Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Bayangkan jamaah sekalian, yang dimakan apa? Bakso. Yang dimakan apa? Nasi Padang. Yang dimakan apa? Nasi biasa, bubur, soto. Tapi kok diumpamakan dalam ayat Al-Quran, mereka memasukkan api ke dalam perut mereka. Karena yang dimasukkan dalam perut apa sih? Kan makanan. Mungkin hartanya dibeli tanah, mungkin hartanya dibangun rumah, mungkin hartanya karena beli tas mewah, bepergian ke luar negeri. Tapi kok yang masuk ke dalam perut apa? Api. Karena ancamannya api neraka menyala-nyala. Maka jamaah sekalian barakallahu fikum, ini menunjukkan ancaman dosa besar. Langsung disebutkan neraka api menyala, wasayaslawna sa'ira, mereka masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Karena kenapa? Anak yatim itu bisa apa? Harta mereka diambil seberapa kuat dia. Kamu belum tahu, belum bisa ngurusin harta. Kamu itu belum tahu apa-apa. Kamu masih kecil. Kamu itu, ada istilah, anak baru kemarin sore, kencing belum lurus, baru makan bubur dan lain sebagainya. Kemudian orang yang mengasuh ini atau walinya atau siapapun pengurusnya, dia memakan harta anak yatim. Jadi kenapa dikatakan memakan? Karena ini kebanyakan orang makai. Kebanyakan dia akan memakan walaupun hartanya dipakai beli tanah, jalan-jalan ke luar negeri, atau dibuat belanja macam-macam dan lain sebagainya. Jamaah sekalian barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang lain. Tadi surat An-Nisa ayat 10, sekarang surat An-Nisa ayat 2. Wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta anak-anak mereka. Kalau sudah dewasa, berikanlah harta mereka. Jangan tahan. Yang nahan siapa? Paman. Karena dulu keponakannya masih yatim. Nah, dia yang jaga paman walinya. Setelah dewasa, paman gak mau ngasih-ngasih, padahal sudah dewasa, sudah mampu mengurus, sudah nikah. Ini gak boleh. Harus diserahkan kepada keponakannya. Wa atul yatama amwalahum la tatabaddal wa la tatabaddal khabitha bitayyib. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Sudah beramal soleh, maka kembalikan, jangan sampai jadi amalan buruk nanti. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu, dicampur. Tadi diperbolehkan cuma ngambil secara patut. Jangan dicampur. Nah ini juga. Harta anak yatim jangan dicampur dengan harta milik pribadi. Jangan dicampur. Oleh karena itu kalau mau usaha, memang ini usaha dari harta anak yatim, jangan dicampur dengan usaha sendiri. Usaha sendiri beda. Karena kenapa? Datang suatu saat penyerahan, oh saya punya harta juga di sini dan lain sebagainya. Akhirnya jadi masalah, nggak jadi dikasih-kasih. Anak yatim butuh. Saya juga butuh, ada uang saya di situ, saya pengasuhnya, kan sudah dibilang, jangan dicampur harta anak yatim dengan hartamu. Jadi kalau mau buat usaha anak yatim sendiri, jangan dicampur. Kan saya pengelolanya, ambil cara patut. Kalau Anda mau digaji di sini, patut silahkan. Tapi harta jangan dicampur di situ. Karena kenapa? Rawan sekali konflik kepentingan. Dan ketika ada kasus yang selalu dimenangkan pengurusnya. Kasihan anak yatim. Kasihan anak yatim. Innahu kana huban kabira. Jika kamu menukar, memakan, mencampur adukan tadi secara batil, maka itu adalah dosa yang sangat besar. Ini ajaran dari Islam, sudah diwanti-wanti. Jangan bermain dengan api. Apa yang terjadi kebanyakan dan lain sebagainya. Kenapa tadi di antara hikmah dijelaskan para ulama, kenapa yang dinding tadi anak yatim dalam kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa itu dikokohkan, dibangun kembali. Karena biasanya jamaah sekalian, kalau dinding sudah rusak, tidak diperbaiki rumah, apa yang terjadi kemudian? Sudah nggak ada yang peduli, kita jual saja ini yuk, kita beli yang baru. Sehingga kalau dijual rumahnya, yang dapat warisan
harta karun di dalam rumahnya siapa? Orang lain. Makanya dijaga, diperbaiki, anak yatim tetap mempertahankan rumahnya, dia tinggal di sana sampai dewasa. Insya Allah kemudian mereka bongkar-bongkar, bersih-bersih. Oh, ada harta bapak kita di sini peninggalan untuk kita. Maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Apalagi yang orang sudah memberikan kepercayaan, ini donasi ada 1 miliar. Untuk apa? Untuk 100 anak yatim sini panti asuhan, tolong dijaga. Ya, ada pendidikan mereka tolong dipenuhi. Dan lain sebagainya. Kalau mereka sudah dewasa, berarti persiapkan supaya mereka nanti bisa, ini buat skill, persiapkan supaya mereka bisa juga mencari mata pencaharian, sekolah. Nah kalau panti asuhan semuanya sudah anak SMA, maka dia cari anak yatim yang lain mau nggak mau. Karena itu amanah. Kalau tidak, mohon maaf, saya sudah tidak menerima donasi anak yatim. Kenapa? Karena anak yatim sudah balik semua. Sekarang saya menerima donasi orang fakir wal masakin. Karena ini fakir dan miskin, anak yatim beda, ada kekhususan. Dia harus jujur dan lain sebagainya. Maka Allah memperingatkan terhadap segala praktik buruk orang-orang di masa jahiliyah. Mereka biasa mengurus anak yatim yang memiliki harta dari almarhum. Semoga Allah merahmati ayahnya. Mereka menukar harta anak yatim yang baik dengan yang buruk. Mereka menukar harta anak yatim dengan baik dengan harta yang buruk. Harta anak yatim yang baik dengan hal-hal yang tidak baik. Contoh, jika seorang anak yatim memiliki kambing yang gemuk, misalkan kan dulu banyak di tanah padang pasir ya, hartanya berupa peninggalan hewan-hewan semacam itu. Kambing yang gemuk, mereka akan mengambilnya dan menukarnya dengan kambing yang kurus atau yang sudah sakit-sakitan, kambing yang dulu begitu. Demikian juga Allah melarang orang-orang jahiliyah yang telah memiliki harta sendiri, kemudian mereka malah memilih makan dari hasil anak-anak yatim. Kalau sudah kaya, maka sepatutnya ya engkau kan bisa makan dari hartamu sendiri. Mereka memilih makan dari harta anak-anak yatim. Sehingga kalaupun saya kan mengurus, saya capek, ya sudah, ambil sepatutnya. Padahal kalau mereka niatkan itu untuk ibadah, maka kata Nabi seperti ini, aku dan pengasuh anak yatim seperti ini di surga. Jaraknya sangat dekat sekali. Maka Allah menegaskan perbuatan ini termasuk dosa besar, memakan harta anak yatim. Oleh karena itu, anak yatim terus hartanya kapan diberikan? Ketika sudah dewasa, berarti sudah balik. Atau sudah dia nikah, dia kasih modal, ngatur sendiri. Kasih modal pun jangan langsung kasih. Kan biasa orang tahu, oh saya mau tes dulu ini sudah bagus nggak dia mengolah hartanya. Jangan langsung dikasih semua hartanya, bertahap. Anak yatimnya kapan diserahkan harta seluruhnya? Bertahap dulu, saya lihat dulu, jangan sampai engkau rugi ditipu orang. Pengasuhnya bilang bertahap dulu, ini setengahnya dulu saya kasih, saya lihat dulu. Kalau sudah bagus saya serahkan semua hartamu dan lain sebagainya. Oleh karena itu jamaah sekalian barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla menjelaskan, ujilah anak-anak yatim itu dalam hal mengatur harta. Sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah, lalu jika menurut penilaianmu mereka telah pandai, cerdas, bagus dalam mengatur harta, serahkan kepada mereka seluruh hartanya. Nggak usah ditahan-tahan, supaya engkau juga legowo, lega. Alhamdulillah sudah diserahkan, sudah tidak ada beban lagi. Dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dia telah menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Janganlah kamu memakan harta anak yatim melebihi batas kepatutan, wala ta'kuluha israfa, jangan berlebih-lebihan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menghabiskannya sebelum mereka dewasa. Wabidaron ayyak baru, dihabiskan saja. Kan tentu pengurus juga harus cerdas mengatur, oh dia dewasa, boleh jadi ini modal nikah, dia mau modal usaha, ditahan dulu. Jangan dia habiskan. Kau mau apa nak? Mau jalan-jalan ke luar negeri? Nak mau apa? Mau liburan ke daerah sini, daerah situ?
Semua diikuti, kan tidak demikian. Wa man kana ghaniyan. Nah ini arahan dari Allah Azza wa Jalla. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Barang siapa yang kaya, maka hendaklah dia memelihara dirinya. Enggak usah makan dari harta anak yatim. Falyasta'fif, tahan diri, iffah, menjaga diri. Wa man kana faqiran, kalau dia fakir ada. Dan kalaupun yang mengurusnya fakir, falyakul bil ma'ruf. Maka ambillah, makanlah dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar, ma'ruf. Bukan secukupnya, sepuasmu, bukan. Falyakul bil ma'ruf. Melebihi ma'ruf, melebihinya sudah melampaui batas nanti. Wa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim. Dan jika kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, ini bayangkan Islam sampai mengatur secara detail. Fa ashhidu alaihim, datangkanlah saksi-saksi. Butuh saksi. Wah, kamu ngabisin harta. Saksi sudah, saya serahkan semuanya. Butuh saksi. Berapa orang saksi jamaah sekalian? Berapa orang saksi? 2 saksi laki-laki. Oh, sudah diserahkan hartanya. Biasanya kalau kita Pak RT 1 sebagai bidang pemerintah, yang 1 warga umum. Supaya ada balance. Nah, biasanya gitu. Wa kafa billahi hasibah. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Cukuplah Allah sebagai yang menghitung. Oh, kamu sudah menyelenggarakan amanah itu dengan baik. Yang saksi-saksi juga. Wa kafa billahi hasibah. Cukuplah Allah sebagai pengawas. Maka jamaah sekalian, barakallahu fikum, dalam ayat ini dalam surah An-Nisa ayat 6, Allah mengingatkan para wali yang mengurus harta atau yang diberikan amanah untuk mengurus, memelihara anak yatim. Jika mereka berkecukupan, maka hendaknya mereka menahan diri untuk tidak makan dari harta anak yatim. Alhamdulillah, lebih dia punya iffah. Namun jika mereka susah, hidup miskin, maka mereka boleh ikut makan harta tersebut dengan cara yang benar, cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Dengan cara yang patut. Karena kalau tidak maka ancaman tadi, mereka makan api di dalam perut mereka, seolah-olah memasukkan api ke dalam perut mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman juga dalam ayat yang lain, wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Apabila saat pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah mereka perkataan yang baik. Ini bahkan ketika pembagian harta warisan ada zakatnya tidak? Pembagian harta warisan setelah dibagi warisan ada zakatnya? Ada zakatnya tidak? Tergantung, kalau dia adalah harta yang memang wajib dizakati, dizakati. Kalau tidak, ya tidak. Rumah tidak ada zakat, tanah itu tidak ada zakat. Nanti ada yang zakat apa? Nanti usaha kos kalau melebihi apa? Melebihi nisab. Nah, itu baru ada. Tapi kalau tanah, rumah nggak ada zakatnya. Sawah nggak ada zakatnya. Ladang nggak ada zakatnya. Beda kalau orang jual tanah, sering jual tanah, profesinya adalah pedagang. Tapi pedagang apa? Properti, pedagang rumah. Nah, itu ada zakatnya karena pedagang. Pedagang tanah. Tapi kalau jual tanah sekali belum dianggap pedagang. Cuma mau jual. Ada zakatnya, tidak ada zakatnya. Tapi di sini jamaah sekalian barakallahu fikum, sekiranya kita mendapatkan warisan, sudah dibagi bagian-bagian. Ada kerabat yang nggak dapat warisan nih. Ada anak-anak yatim, ada orang-orang miskin, maka berbagilah kepada mereka, farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
Bayangkan ditutup dengan perkataan yang baik. Karena ada yang orang bagi harta, nih kamu, saya kasih 5 juta nih, puas kan? Kata-katanya kan nyakitin kan? Makanya dalam Islam Masya Allah luar biasa ya. Ditutup, kalaupun kamu telah bagi, tetap ucapkanlah kata-kata yang baik kepada kerabat yang gak dapat warisan, termasuk orang-orang fakir, termasuk anak-anak yatim. Ucapkanlah kata-kata yang baik ketika memberi bagian tersebut, dan lain sebagainya. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup jamaah sekalian, masih ada sambungan bagian yang lain nanti, bahwasanya dianjurkan memang oleh sebagian ahli ilmu, sebagian yang mengurus harta anak yatim itu orang kaya, bukan orang yang belum selesai dengan dunianya. Jadi orang apa? Orang kaya. Karena kenapa? Dia ada harta, dia nggak ngambil, bahkan dia memberi kepada anak yatim. Tapi kalau orang fakir, maka kata ulama, maka itu orang fakir yang bertakwa. Semoga Allah berikan taufik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.